Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala sholat, hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, diberikan kita hidayah, diberikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kita bisa mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di ayat yang tadi kita baca, wasiat Nabi tentang takwa
Sesungguhnya takwa adalah yang awal dan yang akhir. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna alima. Tidaklah seorang bisa bertakwa kecuali dia menjadi orang yang alim, dan tidaklah dibilang orang yang alim kecuali dia adalah orang yang amil, orang yang mengamalkan. Bukan karena banyaknya ilmu, tetapi seorang begitu dia mengetahui satu ilmu dia amalkan. Dan itulah kriteria seorang Rabbani. Dia adalah amil, dia adalah alim, kemudian amil wa alam. Dia adalah orang yang berilmu kemudian mengamalkan, dan juga dia mengajarkan kepada orang lain. Sama dengan apa yang terdapat dalam surat Al-Asr, ilal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang dikecualikan dari kerugian, pertama adalah orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal saleh. Karena amal saleh dia itu ditarik dengan sebab adanya keimanan. Tidak mungkin menjadi amal yang saleh kecuali dia mukmin. Kemudian tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Di antara buah takwa jamaah sekalian, seorang yang bertakwa dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Dia jauhkan dirinya dari semua yang dilarang. Karena seorang ketika bertakwa, an ta'mala bi ta'atillah tarju thawabahu, dia mengharapkan pahala dari Allah dengan berbuat ketaatan. Seorang suami dia bekerja, yang dia harapkan sesungguhnya ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia lakukan atas perintah Allah. Kemudian Allah berikan rezeki, digunakan menafkahi keluarganya. Semuanya adalah merupakan perjuangan yang bernilai pahala. Satu orang beribadah juga demikian, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anta'mala bi ta'atillah tarju sawabahu. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah, mengharapkan pahala darinya. Orang yang bertakwa jamaah sekalian, dia akan menjaga dari yang haram. Satu saat Abu Bakar As-Siddiq ketika didatangi oleh satu orang anak muda yang membawa makanan, kemudian diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu diambil dan dimakan. Setelah dimakan habis, Abu Bakar bertanya kepada pemuda tersebut, min aina hadha ta'am, dari mana makanan ini wahai anak muda? Beliau mengatakan, kuntu takahantu fil jahiliyah, saya pura-pura jadi dukun di zaman jahiliyah. Jadi dia mendapatkan makanan ini karena pura-pura jadi dukun, bukan dukun betulan, pura-pura jadi dukun. Kemudian orangnya memberikan makanan dan dia terima, lalu makanan ini dibawakan kepada Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar memakannya. Wa madza fa'ala Abu Bakrin, apa yang dikerjakan? Fadakhala Abu Bakrin yadahu ila fi hatta waqa'a ma fi batni. Abu Bakar memasukkan jarinya ke mulutnya sampai keluar seluruh isi perutnya. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, irham nafsaka ya Abu Bakrin, kasihani dirimu hai Abu Bakar. Maksudnya sudahlah, enggak usah dilakukan lagi karena makanan yang sudah terlanjur dimakan, walaupun makanan ini tidak halal, sesungguhnya bagi kita yang memakannya karena sudah terlanjur maka dimaafkan. Misalnya seseorang dia terlanjur makan makanan yang dilarang dalam Islam, sudah terlanjur makannya tadi pagi, sekarang baru tahu, dikiranya misalnya daging kambing, ternyata dia daging babi misalnya, maka sudah terlanjur tidak masalah. Akan tetapi bagi Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau lakukan begitu tahu langsung dimasukkan tangannya ke mulutnya supaya dikeluarkan isi perutnya. Faqala Abu Bakrin, wallahi law anni a'lam anna nafsi satakhruj ma hadha ta'am la fa'altu li'anni la arda yujad kit'ah fi batni minal haram. Kata dia, sesungguhnya aku tidak ingin ada sepotong makanan di perutku yang tidak halal. Sekiranya aku tahu nyawaku akan keluar bersama makanan yang aku keluarkan, niscaya saya akan lakukan. Begitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, secara hukum kalau sudah terlanjur tidak masalah dan kita bertaubat dari apa yang tidak disengaja. Misalnya seseorang tidak mengerti dan tidak faham, ternyata perbuatan yang sudah dilakukan adalah sebuah kesalahan,
dia tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekali lagi, satu suap makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, maka dia berpengaruh menjadi darah dan daging. Doanya tidak dikabulkan 40 hari, kemudian di akhirat menjadi beban dan terancam menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Satu orang mukmin adalah orang yang perutnya dia terjaga dari yang haram. Kalau kita di warung, makanan yang kita makan 3, maka yang dibayar harus 3. Jangan sampai ada yang dimakan 3 yang dibayar 2, berarti yang 1 tidak halal. Bahkan di sebagian salafus saleh, kalau mereka datang bertamu, saking menjaga jangan-jangan tidak halal baginya, ditunggulah pribuminya mempersilahkan, silahkan dimakan. Begitu sudah dipersilahkan, baru kemudian diambil makanannya. Dalam bab luqatah, bab makanan yang jatuh, bagaimana kita mendengar dahulu orang-orang di kalangan sahabat Nabi, kalaupun ada buah yang jatuh dari pohonnya, ketika sang pemilik pohon tidak ridha, maka dia pun meminta izin untuk dibolehkan memakan dari buah yang jatuh. Maka dari itu kisahnya Imam Syafi'i, ayahnya Imam Syafi'i, namanya Idris, beliau mendapatkan sebuah apel di sungai, kemudian ternyata apel tersebut kemudian dia makan karena lapar. Setelah beliau salat, dicarilah di manakah pohon apel ini berada, ditelusuri sungainya. Falamma wasala, ketika sampai di satu tempat yang ada pohon apelnya, maka dia bertanya kepada seorang petani di situ. Kata dia, "Hal anta tamliku hadhihi syajarah?" Apakah engkau pemilik pohon ini? Kata orang tersebut mengatakan, "Iya." Lalu diceritakan, "Kuntu atawadda fi nahrin." Saya berwudu di sungai, "Wajadtu tufaha yamurru amami." Lalu lewat di depan saya sebuah apel, kemudian aku memakannya. Dan aku yakin apel ini dari pohon milik engkau. Hal anta tarda, apakah engkau ridha dengan sebuah apel yang aku makan? Kata petani, dia bilang, "Wallahi ana la arda." Aku tidak ridha dengan apel yang kamu makan, dan aku baru ridha kalau engkau menjadi pembantuku selama setahun. Akhirnya dia pun menjadi pembantunya selama setahun. Setahun kemudian dia minta izin, "Saya sudah setahun membantu engkau. Apakah engkau sudah ridha dengan apel yang kumakan di tahun yang lalu?" Lalu dia mengatakan, "Demi Allah, saya belum ridha kecuali engkau setahun lagi bekerjanya." Sampai 3 tahun, jamaah sekalian. Kemudian yang terakhirnya, dia ingin agar orang ini menikahi anaknya, dan akhirnya pun dinikahkan. Kisah ini mungkin sebagian dipertanyakan riwayatnya, tapi itu ada. Dan sekiranya ini benar, maka begitulah apa yang menjadi satu orang, dia jaga perutnya, berpengaruh kepada anak keturunannya. Anak-anak kita kalau diberikan rizki yang halal, insya Allah mereka adalah orang-orang yang saleh. Sebagaimana ucapan ucapan Umar bin Abdul Aziz, "In kanu salihin." Kalau mereka anak-anak saya adalah orang yang saleh, innallaha yatawallahum, Allah yang menjamin mereka semua. Thanian, yang kedua, buah dari ketakwaan jamaah Jumat, usahakan setiap kita menjauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau tadi adalah masalah makanan, yang ini adalah perbuatan maksiat. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu an yaqa alaihi." Seorang mukmin melihat dosanya seperti dia duduk di bawah gunung dan dia takut gunung ini menimpa dirinya. Adapun orang yang fajir, dia melihat dosanya kadzubabin waqa ala anfihi hakadha fatar, seperti dia melihat lalat yang hinggap di hidung, kemudian dia pun pergi tanpa ada bekas. Seorang mukmin kalau dia berbuat dosa, dia menyesal, kemudian dia berusaha meninggalkan dosa tadi dan dia berusaha tidak mengulanginya. Maka dari itulah semakin tinggi takwa seseorang, maka dia akan semakin berusaha untuk meninggalkan dosa dan kesalahan. Sampai-sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, saking tidak ingin dia berbuat dosa, kalau dia berjalan dengan ayahnya, maka dia selalu memperhatikan dari mana arah angin datangnya, karena jalannya jalan kaki. Fa idza ja'a min jihatil amam, kalau angin datang dari depan, kata dia, amshi khalfahu, saya berjalan di belakang bapak saya. Wa in ja'a min jihatil aiman,
amshi min janib al-aisar. Kalau ayahku berjalan dan angin datang dari arah kanan, saya berjalan di sebelah kirinya. Ketika ditanya kenapa demikian, kata dia, akhsha, aku cuma takut ada sebuah debu yang terbang dan terkena di wajah bapakku karena sandal yang aku pakai debunya naik ke atas di padang pasir. Dan saya khawatir, kata dia, jangan-jangan itu menjadikan dosa bagiku kepada orang tuaku. Sampai-sampai di kalangan mereka, hadirin sekalian, kalau makan tidak pernah mendahului orang tuanya. Kenapa? Khawatir orang tuanya menyenangi makanan tersebut, makanannya keburu kita ambil, sehingga itu dikhawatirkan menjadi dosa bagi seorang anak dari orang tuanya. Hanya saja, sekali lagi, orang tua sekarang sangat sayang sama anaknya. Dia lebih suka untuk makan dengan sayur kuahnya saja, biarkan isinya untuk anaknya. Betapa banyak orang tua yang sayangnya luar biasa pada anaknya. Mungkin dia biarkan dia jalan, orang tua anaknya naik kendaraan, atau dibiarkan anaknya yang punya uang banyak, sementara orang tuanya yang mencarinya jongkit balik. Tapi yang terjadi kadang-kadang si anak tidak tahu berbalas budi kepada orang tuanya. Salisan, yang ketiga, di antara buah ketakwaan adalah satu orang berusaha mentarbiyah dirinya dan keluarganya di atas keimanan. Orang yang bertakwa merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya satu hari ada seorang tabi'in membawa anak kecil. Kemudian anaknya ini melewati satu rumah bersama dia ayahnya. Kemudian si anak ini mengambil satu batang pohon di pagar, satu batang kayu kecil di pagar. Lalu ayahnya mengatakan, "Madza ta'khudh?" Apa yang kau ambil? Ini adalah khasbah saghirah. Ini adalah kayu kecil. Kata dia, "Kembalikan." Kata anak ini, "Wahai ayah, ini adalah kayu kecil." Kata ayahnya, "Wahai anakku, ma ra'yukum, apa pendapat engkau? Idza marra ahad, apabila seorang melewati rumah ini, lalu setiap dia lewat, maka diambil batang kecil di pagar tadi, hal baqiya syai'un, apakah ada sisa di pagar ini?" Hanya dikembalikan. Artinya sampai ngambil yang seperti itu dianggap tidak halal, disuruh dikembalikan. Inilah tarbiyah. Mudah-mudahan setiap kita senantiasa diberikan oleh Allah ketakwaan, sehingga keluarga kita dalam keadaan dirahmati. Begitu juga rizki kita diberkahi, umur kita pun diberikan oleh Allah keberkahan, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu wa ikhtarahum Allahu ala nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul janazah thalatha wa yarji ithnan wa yabqa wahid. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika seseorang dia meninggalkan dunia, diiringi dengan tiga, yang balik lagi dua, bersama dengan dia adalah satu. Yang bersama dengan dia adalah amalan saleh, dan dia berupa ketakwaan. Karena orang yang bertakwa akan berpengaruh kepada lisannya, berpengaruh kepada anggota tubuhnya, dan berpengaruh kepada amalannya. Maka dari itu, di poin yang keempat, di antara akibat baik dari ketakwaan, dia akan dimudahkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah kebahagiaan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita bertakwa, pasti kita bahagia. Bahagia di dua negeri, dunia dan akhirat. Dan itu doa yang kita panjatkan di saat kita umrah, ketika tawaf dari Hajar Aswad dengan rukun Yamani, atau rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya cuma satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan di dunia, dan aku mohon padamu kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia adalah keberkahan dengan hati yang penuh dengan iman.
maka apapun keadaan dia, kalau dia takwa pasti baik. Mungkin dia kaya atau dia miskin, mungkin dia sakit atau sehat, maka dia akan bahagia. Bahagia di akhirat artinya dimasukkan ke dalam surga, setelah diberikan kenikmatan di alam kubur, diberikan naungan di mahsyar, dimudahkan di saat hisab, dan dia dimudahkan melewati sirat, dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian, dan semoga semua kita yang hadir di masjid ini mendapatkan naungan di saat kita di mahsyar, dimudahkan di saat kita dihisab, dan dimudahkan kita ketika melewati siratal mustaqim, sampai akhirnya kita bertemu dan berkumpul dengan orang yang kita cinta di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna juhala fa'alimna, Allahumma inna fuqara fa'aghnina, wahdina ila siratikal mustaqim, wahdina ila jannatikal na'im. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'alna jami'an min ahli jannatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit aqdamana ala al-iman wa tsabbit aqdamana ala al-islam. Allahumma ij'al akhiru kalamina bila ilaha illallah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ij'alna minal mu'minin as-sadiqin waj'alna minal muttaqin واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن جهال فألمنا، اللهم إن فقراء فأغننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقيموا الصلاة.